Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Saya Bung Jas Bima Sena dalam acara Monika Berita dan Informasi, dan tentunya untuk rekan-rekan saya ucapkan salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda di Monika Surya Barito FM. Dan tentunya ada beberapa berita yang menarik yang perlu kita simak untuk hari ini. Dan salam kompak persahabatan bersama Bung Jas Bima Sena. Di dalam Monika Berita dan Informasi, untuk rekan-rekan silahkan untuk menyimak di radio kesayangan Anda di 92,9 FM dan 98,8 FM. Untuk rekan-rekan yang belum sempat untuk mengikuti acara ini, silahkan untuk klik di YouTube kami di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur. Dan baiklah, akan kami bacakan untuk Monika Berita dan Informasi untuk kali ini. Dan sekali lagi saya peringatkan untuk Anda, silahkan untuk klik di radio kesayangan Anda, yaitu di YouTube kami di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur. Dan juga saya peringatkan untuk rekan-rekan yang saat ini sedang dalam perjalanan ataupun mungkin sedang kegiatan apapun, jangan lupa selalu mematuhi protokol COVID-19 agar kita selamat dari segala ancaman yang akan mengancam kita tentunya. 36 pasien prospek COVID-19 di Barito Timur berpotensi menyumbangkan angka positif. Sebanyak 36 pasien suspek yang saat ini dirawat di ruang isolasi eks kantor Dinas Kesehatan berpotensi menjadi penyumbang peningkatan angka positif COVID-19 Kabupaten Barito Timur. Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Barito Timur, Simon Biring, menjelaskan 36 pasien suspek tersebut merupakan kontak dari pasien positif yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tameng Layang. Bisa saja karena ini semua keluarga dan kontak pasien tersebut, kata Simon. Kendati demikian, Simon tetap berharap angka positif COVID-19 dapat ditekan. Pihaknya masih menunggu hasil swab test yang akan dikeluarkan pekan ini. Dia juga menjelaskan dampak dari terpaparnya ketua dan komisioner KPU, ketua Bawaslu, serta pegawai inspektorat setempat. Sebanyak 125 orang kontak erat dari 3 kantor tersebut harus menjalani swab test. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang saluran Anda Monika Surya Barito FM. Sementara itu, surat Presiden tahun 1950 Dambung Panaan mutlak wilayah Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Rakyat Barito Selatan dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945 ikut serta menyumbangkan dharma baktinya, antara lain pertemuan di Desa Puri pada tahun 1947 berawal dari berita seorang kurir yang bernama LD Timbang di bahwa pasukan KNIL telah berada di Desa Palungka menuju Ampah dan akan beristirahat di Desa Puri. Informasi ini dicek sebenarnya oleh Arman, Ijab, dan Darmawan untuk memastikan keberadaan pasukan KNIL. Setelah mendapatkan kepastian, diputuskan untuk dilakukan pengintaian oleh satu regu dari perwakilan Markas TRI di Ampah yang dipimpin oleh Sujat sebagai kepala regu. Pengintai dilakukan di Desa Puri. Pasukan KNIL melanjutkan perjalanan pada malam hari dan akhirnya kedua pasukan saling bertemu dan pertempuran tidak bisa dielakkan. Dalam pertempuran tersebut korban 3 orang dari pasukan Tentara Republik Indonesia dan 1 orang dari pasukan KNIL. Penyergapan kedua dilakukan oleh anak buah Haji Damhuri yang sebelumnya telah melakukan penyergapan di Desa Sampirang, Batara, dan berpencar sampai ke Muara Singan, terus ke Ampah. Kembali menerima informasi bahwa satu regu KNIL berada di Desa Lenggang. Atas dasar informasi tersebut, kembali mereka melakukan penyergapan di Desa Sampirang, lalu bergabung dengan pasukan dari Muara Singan dan Ampah, kembali melakukan penyergapan di Desa Lenggang
dan penyergapan kembali dilakukan pada malam hari sehingga terjadi pertempuran. Dan dari pihak Kanil sebagian melarikan diri dari 5 orang ditangkap oleh pejuang dibawa ke Desa Puri untuk dijadikan tawanan. Kemudian pada pukul 5.00 subuh pasukan Kanil melakukan serangan balik untuk merebut 5 orang yang menjadi tawanan pasukan pejuang. Dari serangan pasukan Kanil tersebut 14 orang pasukan pejuang jadi korban. Tidak lama berserang kembali terjadi pertempuran di Kampung Bintang Kurung antara pasukan gerilya yang dipimpin oleh Jorman dan Ton 1 dan Gandhi dan Ton 2 atas perintah markas daerah Alri Dep 6 BN 10 untuk menghancurkan polisi Belanda yang sering patroli melewati Kampung Bintang Kurung. Penyekatan dilakukan oleh gerilya BNI 10 sehingga terjadi pertempuran yang mengakibatkan Sahran mengalami luka ringan dan korban dari pihak Belanda tidak diketahui. Pada tahun 15 Oktober 48 di Jangi, Malitin di Ladang, Imuh terjadi tembak-menembak antara penyelidikan BN 10 Mangkatip berhadapan dengan polisi Nica, dan dalam pertempuran itu tidak ada korban jiwa, hanya Materi Sungu dan Tak Abi ditawan dan dijatuhi hukuman 4 bulan penjara di Muara Teweh. Sejarah pembentukan Kabupaten Barito Selatan. Sebelum terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat 2 Barito Selatan, wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Barito dengan ibu kota Muara Teweh yang terdiri dari 4 kewedanan, yaitu Kewedanan Barito Hulu, ibu kotanya Puruk Cao, kemudian Kewedanan Barito Tengah, ibu kotanya Muara Teweh, dan Kewedanan Barito Hilir, ibu kotanya Buntok. Kemudian Kewedanan Barito Timur, ibu kotanya Tameng Layang. Pada tanggal 30 Januari 1956, surat nomor 01 garing MS garing DPRD garing 1956 Masyarakata Kewedanan Barito Hilir dan Kewedanan Barito Timur melakukan usul untuk membentukkan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Barito Selatan yang merupakan perwujudan keinginan dari 2 kewedanan yang disebut dengan istilah Mosi DPR Kabupaten Barito Selatan, kemudian disusul kembali dengan Mosi yang kedua pada tanggal 2 November 1956 dengan surat nomor 02 garing MS garing DPRD garing 1956, dan Mosi yang ketiga pada tanggal 23 April 1958 dengan surat nomor 675 garing UP garing Romawi 4 garing 4 strip 4 yang ditujukan kepada pemerintah pusat. Memperhatikan hasrat yang besar dan keinginan yang mendesak dari masyarakat Kewedanan Barito Hilir dan Kewedanan Barito Timur, maka mendahului keputusan Menteri Dalam Negeri Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang pada saat itu berkedudukan di Banjarmasin dengan surat keputusan tanggal 10 Juni 1958 nomor 28 garing Desember strip 1 strip 1958. Menunjuk Bapak W. Kondrat di samping tugas pokok sebagai Wedana Barito Hilir di Buntok yang ditugaskan untuk mengkoordinasi hasrat dan keinginan yang besar dari masyarakat kedua kewedanan tersebut untuk memperoleh hak otonomi sendiri. Maka pada tanggal 5 September 1958 Kantor persiapan pembentukan Kabupaten Barito Selatan secara resmi dibuka dengan mempergunakan rumah jabatan Wedana Barito Hilir di Buntok pada tanggal 26 Juni 1959. Ditetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Kalimantan sebagai realisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tersebut, maka pada tanggal 21 September 1959 diresmikan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Barito Selatan dengan ibu kotanya Buntok dalam suatu upacara 1 Kalimantan Tengah dan para pejabat dari pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam rangka penataan dan pelaksanaan pembangunan di daerah tingkat 2 Barito Selatan. Maka pada tahun 1961 pemerintah daerah tingkat 2 Barito Selatan melakukan pemekaran. Pada tahun 1964 terjadi perubahan struktur organisasi pemerintahan kabupaten dengan dihapusnya wilayah kewedanan dan dibentuknya wilayah persiapan Kabupaten Barito Timur
yang berkedudukan di Tamiang Layang dengan terbentuknya kantor persiapan Kabupaten Barito Timur. Maka 6 kecamatan di wilayah Barito Timur dan 6 kecamatan di pantai Barito dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Barito Selatan, kemudian melalui surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 04 tahun 1979 persiapan pembentukan Kabupaten Barito Timur yang sudah menjadi wilayah administratif Barito Timur yang akhirnya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1979 diganti dengan pembantu Bupati Barito Selatan, wilayah Barito Timur. Pada tahun 1989 terjadi peralihan operasional wilayah yaitu Desa Dambung. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalteng, ke Kabupaten Tabalong, Kalsel, sehingga Kabupaten Barito Selatan mempunyai satu wilayah pembantu Bupati dengan 8 kedemangan yang dipimpin oleh Demang Kepala Adat yaitu Kedemangan Dusun Selatan, meliputi Kecamatan Dusun Selatan dengan Demang Kepala Adat DKA berkedudukan di Buntok. Kedemangan Dusun Utara meliputi Kecamatan Dusun Utara dan Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Demang Kepala Adat berkedudukan di Pendang. Kedemangan Karau Kuala meliputi Kecamatan Karau Kuala, Demang Kepala Adat berkedudukan di Teluk Baitu. Dan Kedemangan Dusun Hilir meliputi Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Jenamas, Demang Kepala Adat berkedudukan di Mangkatip. Kedemangan Paku Karo meliputi Kecamatan Dusun Tengah dan Kecamatan Pematang Karo, Demang Kepala Adat berkedudukan di Ampah. Kedemangan Benua Lima meliputi Kecamatan Benua Lima dan Kecamatan Petangkep Tutui, Demang Kepala Adat berkedudukan di Tamiang Layang. Kedemangan Panjau 10 meliputi Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Awang yang berkedudukan di Tamiang Layang. Kademangan Panjo 4 yang meliputi 4 wilayah yaitu Belawa, Murutuwu, Siontelang, dan Maipe berkedudukan di Desa Maipe. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Seroyan, Sukamara, Lamando, Gunung Mas, Pulau Pisau, Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, maka sejak tahun 2002 pembantu Bupati Barito Selatan wilayah Barito Timur resmi menjadi kabupaten definitif dan ibu kotanya Tamiang Layang dan membawahi 6 kecamatan yaitu Kecamatan Dusun Tengah, ibu kota Ampah, Kecamatan Awang, ibu kota Hayaping, Kecamatan Pematang Karo, ibu kotanya Pembulung, Kecamatan Petangkep Tutui, ibu kotanya Bentot, Kecamatan Benua Lima, ibu kotanya Pasar Panas, dan Kecamatan Dusun Timur, ibu kotanya Tamiang Layang. Dasar hukum berdasarkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Barito Selatan nomor 01 garing Pemudes strip 1 tanggal 1 Maret 1969 tentang pembentukan sub panitia sayembara lambang daerah tingkat 2 Kabupaten Barito Selatan yang diangkat menjadi pokok bahasan dalam sidang pleno kedua rapat ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong DPRD GR tanggal 25 Juli 1969 di Buntok yang dipimpin Ketua Dewan waktu itu. Masih belum terselesaikan status batas wilayah Desa Dambung yang menjadi permasalahan dengan adanya Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 dan 40 tahun 2018 yang mengatur tata batas Kabupaten Barito Timur dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah melayangkan surat keberatan ke Mendagri Menteri Dalam Negeri maksud saya melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Hal tersebut berlanjut hingga hari ini dibahas kembali dengan melibatkan Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan dan Komisi 1 Pansus Tata Batas DPRD Kalteng dan turut hadir Wakil Bupati Barito Timur Habib Syahid Abdul Saleh, Ketua DPRD Barito Timur Nur Sulistyo PLT Sekda Bartim serta beberapa kepala SOPD dan camat se-Barito Timur yang digelar di ruang rapat kantor Bupati Barito Timur pada Selasa kemarin. Dari pertemuan ini jelas ada gambaran buat kita tim Pansus terkait penyelesaian tata batas Kalteng khususnya untuk persoalan sengketa tanah pada antara Kalteng dan Kalsel yang berada di Kabupaten Bartim dan Kabupaten Tabalong. Kata Ketua DPRD Kalteng ini kepada awak media kemarin.
Pemkab Barito Timur menilai hasil overlay tim pengawasan batas daerah Kabupaten Barito Timur dari Ketua Pemendagri tersebut tidak sesuai dengan harapan sebab diketahui adanya pengurangan luas wilayah yang juga signifikan yang berdampak hilangnya wilayah pemerintah desa. Pada kesempatan Ketua Tim DPRD Kalteng Yohanes Brady Ering menjelaskan tujuan dari kunjungan kerja pihaknya untuk mendampingi dalam sistem pengawasan terkait permasalahan tata batas yang terjadi antara Kabupaten Barito Timur dengan Tabalong di Desa Dambung. Diketahui sejauh ini masyarakat dan pemerintah Kabupaten Barito Timur sudah berusaha memperjuangkan agar ada penyelesaian yang terkait dengan Permendagri nomor 39 dan 40 tentang penegasan batas wilayah Kalsel Kalteng. Namun mendengar secara kronologi dan historis maupun administrasi pemerintah sejak dimulai pasca kemerdekaan dan sampai sekarang seperti yang dipaparkan oleh PLT Sekda Kabupaten Barito Timur, saya kira itu sudah sewajarnya pemerintah provinsi turun dan saya turun tangan dan untuk bersama-sama dan kita dari tim Pansus akan ikut dukung. Hal tersebut dilakukan agar yang menjadi aspirasi keinginan pemerintah Kabupaten Barito Timur tentunya harus mendapatkan penyelesaian oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini tentunya Kementerian Dalam Negeri sudah menjadi ranahnya. Demikian informasi dan tentang batas Dambung yang saat ini menjadi sedikit sengketa antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang merebutkan satu desa Dambung. Kita lanjutkan masih dari Barito Timur. Sementara itu DPRD Barito Timur tinjau kesiapan ketahanan pangan. Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur melakukan kunjungan kerja dalam daerah rises yang dimanfaatkan untuk mengunjungi serta meninjau kesiapan daerah mewujudkan ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Hari ini kami para anggota Dewan dari daerah pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Dusun Timur, Benua 5, dan Petangkep Tutuy melakukan rises dan secara khusus kami meninjau sejumlah daerah yang disiapkan untuk mewujudkan ketahanan pangan di daerah itu. Ini mengatakan salah satu melakukan meninjau ke sejumlah lokasi persiapan daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan seperti persawahan serta sejumlah peternakan ayam, petelur. Pihaknya juga melakukan peninjauan ke lokasi wisata alam Pesuha di Desa Pulau Patai guna melihat dan dekat kondisi di lapangan. Dan ini adalah menutup Monika berita dan informasi untuk hari ini, dan ada kurang lebihnya saya yang pengucap Masina mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kekurangan saya. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.